Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di YouTube tugas perkuliahan saya hari ini. Nah, langsung saja saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Noviana, NPM 2011080272. Saya dari kelas BKPIC. Di sini saya akan memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah Konseling Multikultural, dosen pengampu Bapak Herdiansyah Masya, MPD. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan pembelajaran ya teman-teman. Pembelajaran mengenai mata kuliah konseling multikultural. Nah, yang akan saya jelaskan itu yang pertama mengenai 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural. Yang kedua mengenai responsif. Baik teman-teman, langsung saja. Ini dia 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural sebagai berikut. Yang pertama religius. Religius itu lebih kepada keagamaan ya teman-teman. Nah, yang kedua latar belakang kelas ekonomi. Contohnya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Yang ketiga jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin juga itu menentukan faktor ya teman-teman juga. Yang keempat perkembangan psikologis. Yang kelima etnis atau identitas rasial. Yang keenam di posisi kronologis. Yang ketujuh trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Yang kedelapan sejahtera keluarga. Yang kesembilan sejarah keluarga. Yang kesembilan keunikan karakteristik psikis. Yang kesepuluh yang terakhir ini bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan. Nah, selanjutnya itu adalah responsif. Oke, apa sih responsif itu? Jawabannya yaitu responsif berarti merespon, menanggapi, atau memberi tanggapan. Nah, ini baru arti yang sangat singkat. Bahkan ini juga saya ambil dari KBBI ya. Adapun pengertian dari responsif itu yaitu responsif adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam kerjanya. Oke, selanjutnya yaitu contoh ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Contoh dari responsif itu apa? Baik, di sini adalah contoh dari responsif. Sikap responsif itu ketika ia diberitahukan kesalahannya, ia akan berpikir apa sih kesalahannya dan segera memperbaikinya atau meminta maaf kepada orang yang sudah disakitinya. Seorang yang responsif, ia akan melakukan tugasnya dengan baik dan menjaga perilakunya agar tidak memberikan masalah yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada pentingnya layanan responsif dalam konseling itu sebagai berikut. Layanan responsif adalah pemberian layanan bantuan kepada konseling yang sedang mengalami masalah ataupun dalam keadaan yang membutuhkan bantuan atau pertolongan dengan segera, karena jika tidak dibantu akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tugas perkembangannya. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan ya teman-teman mengenai responsif, bahkan mengenai 10 faktor mengenai konseling multikultural gitu teman-teman. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kesalahan dalam penyampaian materi maupun penjelasan. Baik, langsung saja saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.